Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat ilmiah dalam Islam mengutamakan akal, dalil, dan fakta. Islam adalah agama yang menempatkan akal sebagai salah satu alat utama untuk memahami wahyu, hukum, dan realitas dunia. Dalam Al-Quran dan Hadits terdapat banyak seruan untuk menggunakan akal, merenung, dan mencari kebenaran dengan berpikir secara mendalam. Maka dari itu, umat Islam seharusnya menjadi contoh dalam berdebat secara ilmiah, logis, dan berbasis dalil, bukan emosi atau asumsi yang tidak berdasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." Surat An-Nahl, ayat 145. Ayat ini menekankan pentingnya menggunakan kebijaksanaan dan pendekatan yang baik dalam berdiskusi dan menyampaikan kebenaran. Contoh perdebatan tanpa dalil. Fenomena orang bernama bongak. Contohnya, saya memberikan statement, Syiah tidak semuanya kafir. Lalu ada yang menyangkal nama pendebat, misalnya bongak membantah. Misalnya berkata mau ulama manapun semuanya mengatakan Syiah itu kafir. Bahkan bongak mengatakan semua 4 imam besar sepakat bahwa semua aliran Syiah kafir. Lalu saya berikan data mengenai ulama Saudi, saya berikan fatwa-fatwanya dengan nomor fatwanya, dan bahkan lucunya perdebatan itu terjadi di YouTube, sehingga dia tinggal searching atau menggunakan akalnya sedikit untuk mencari fakta atau mencari perbandingannya dengan mudah. Tapi saya bingung dengan akalnya. Apa dia tidak bisa mencerna penjelasan di video? Misalnya berkata, oh ulama Saudi ini sesat juga. Ulama ini salah karena 4 imam besar mengatakan semua Syiah kafir. Terakhir saya berikan fakta, ternyata setelah saya selidiki tempat imam besar pun berkata sama, bahwa tidak semua Syiah kafir. Kurang lebih sama dengan fatwanya ulama Saudi yang saya berikan faktanya. Jadi ada 2 video fakta yang saya berikan. Pertama, dia membuat pernyataan 4 imam besar mengatakan Syiah kafir. Saya berikan bantahan dalam bentuk data bahwa mata imam besar tidak berbicara semua Syiah kafir. Ada yang tidak. Lalu mereka mulai membabi buta mengatakan, oh admin ini pasti Syiah. Oh, admin hanya cari uang di YouTube, padahal video ini tidak dimonetized. Anggaplah bongak tidak tahu bahwa video ini dimonetize. Saya jelaskan pada si bongak mengenai video tidak dimonetize. Tapi si bongak tetap saja menyerang dengan mengatakan admin dapat uang dari YouTube. Luar biasa bodohnya bongak ini. Saya berharap umat Islam tidak sebodoh Pak Bongak. Pentingnya dalil dan akal dalam Islam. Islam tidak pernah mengajarkan untuk mengikuti sesuatu secara membabi buta tanpa pemahaman. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan memahamkan dia dalam agama. Hadits ini menunjukkan pentingnya memahami agama dengan ilmu, bukan sekadar ikut-ikutan atau berdebat tanpa dasar. Dalam kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hikmah adalah barang hilang milik orang beriman. Dimanapun ia menemukannya, ia lebih berhak atasnya. Hadits riwayat Tirmizi. Hadits ini menunjukkan bahwa mencari dan menggunakan hikmah, termasuk dalam perdebatan, adalah kewajiban setiap muslim. Ketika menghadapi pihak seperti bongak, kita perlu tetap fokus pada dalil dan fakta. Jangan terpengaruh oleh serangan personal atau tuduhan yang tidak berdasar. Sebaliknya, jadikan perdebatan tersebut sebagai kesempatan untuk menunjukkan kebenaran dengan cara yang bermartabat. Kesimpulan, fenomena bongak menunjukkan pentingnya membangun budaya debat yang sehat dalam Islam. Berdebatlah dengan akal yang kuat, berdasarkan dalil yang jelas, dan hindari emosi atau serangan pribadi. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga kehormatan Islam, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa Islam benar-benar agama yang berdasarkan ilmu dan hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 36. Ayat ini menegaskan pentingnya ilmu sebelum berbicara atau bertindak. Mari jadikan setiap perdebatan sebagai kesempatan untuk belajar, mencari kebenaran, dan memperkuat iman kita. Jangan biarkan argumen tanpa dasar merusak semangat pencarian kebenaran yang menjadi inti dari agama kita. Semoga bermanfaat. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.